Pak Sekjen untuk rapat kali ini meninggalkan ruang rapat dulu, Bu, biar kita bisa berlanjut. Silakan, atau ada komentar dari Bu Menteri? Saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan cara apapun saya lakukan. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan. Tidak usah, Bu Menteri, tidak usah, Bu Menteri. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Usah, Bu. Jangan, Bu. Ketika Ibu ke dapil saya, lalu nggak memberitahu kepada kami, padahal kesepakatan kita bersama bahwa dalam setiap kali Ibu Menteri ke dapil, setidaknya diberitahu. Dan Ibu menyampaikan bahwa itu adalah yang ngatur adalah Sekjen. Dan saya secara pribadi nggak ada masalah dengan Ibu. Kalau mau, Bu, mau keras, saya bisa lebih keras lagi, Bu. Tapi saya masih menghargai Ibu yang sudah kerja keras. Jadi oleh karena itu jangan dilihat oleh Ibu bahwa apa yang saya lakukan ini, dan Ibu nggak perlu sujud-sujud untuk apa. Problem saya bukan sama Ibu, tapi sama Sekjen. Kalau betul saya ini perlu keluar karena saya ini tamu, saya siap izin Ibu Menteri. Terima kasih. Saya kira Ibu kita perpanjang, Pak Hari bersedia atau meninggalkan tempat dan kita akan kembali ke posisi awal ya. Silakan Pak Hari, ini permintaan semua anggota Pak, bukan permintaan pribadi-pribadi tapi kelembagaan dari Komisi 8 Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Bu Menteri, ini kita sudah hampir 1 jam membicarakan ini dan nadanya sama, Bu ya. Saya kira Pak Hari, Pak Sekjen, biar ini tidak berlarut-larut, kalau saya stop pasti semua interupsi lagi Pak ya. Oleh karena itu seizin Bu Menteri, mungkin Pak Sekjen untuk rapat kali ini meninggalkan ruang rapat dulu, Bu, biar kita bisa berlanjut. Silakan, atau ada komentar dari Bu Menteri? Bolehkah saya menjelaskan, Bapak Pimpinan? Jadi Bapak Ketua Komisi beserta Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI yang saya hormati. Jadi saya selalu sebagai pimpinan dan itu sering saya buktikan saat saya diturunkan menjadi wali kota, saya selalu sampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang adalah salah jenderal. Sayalah jenderalnya di Kementerian Sosial. Karena itu saya atas nama siapapun di Kementerian Sosial, Pak Sekjen, nanti saya minta juga Pak Sekjen minta maaf, kalaupun memang harus Pak Sekjen keluar, tapi Pak Sekjen harus minta maaf, saya juga minta maaf, baik secara pribadi maupun unit, saya minta maaf, karena saya berprinsip bahwa jenderalnya yang salah, saya yang salah. Kalau ada tidak komunikasi tidak baik, sayalah yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan cara apapun saya lakukan. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan. Tidak usah, Bu Menteri, tidak usah, Bu Menteri. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Usah, Bu. Jangan, Bu. Bagi saya selalu didik orang tua saya. Saya mohon maaf sekali kalau memang ada yang tidak berkenan. Bapak Ibu semuanya, bukan hanya Pak Aceh, tapi semuanya kalau memang ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Karena saat itu memang suasana di kami tegang sekali. Karena kami harus PPKM jalan, bansos PPKM jalan, kemudian ada lagi kemiskinan ekstrim, kemudian kami harus penyaluran itu besar sekali. Jadi kami mohon maaf, saya pun sempat saat itu rada tegang. Nanti saya jelaskan nanti yang lain. Oke. Begitu. Tapi
saya mohon izin Ya. Pak Sekjen diperkenankan untuk minta maaf. Sebentar, saya tanya dulu. Jadi Bu Menteri, ini bukan lagi persoalan Pak Aceh sama Pak Sekjen, Bu. Maka ini udah persoalan Komisi 8, ya. Bukan Ya. begitu. Saya sangat paham. Makanya tadi kami sampaikan, saya pun siap. Kalau satu persatu saya harus melakukan duduk di depan untuk minta maaf, saya akan lakukan. Dan itu dengan Pak Sekjen. Saya minta Pak Sekjen untuk ikut dengan saya. Ini kita bisa. Tapi kalau Bentar, Pak Samsunian. Bentar dulu. Ini Pak Aceh dulu mau bicara. Setelah itu Pak Samsunian. Ya. Maksud saya begini. Ya, begini, Pak Samsunian. Pak Aceh dulu ngomong. Pak Aceh. Kecuali kalau mau melanggar pimpinan beliau juga. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Ketua, pimpinan, dan para anggota, Pak Bu Menteri. Ya, saya sudah beberapa kali bicara dengan teman-teman Komisi 8. Buat saya pribadi, saya nggak ada masalah. Mana ada pernah saya marah-marah sama, baik sebelum Ibu jadi Menteri, saya nggak pernah, Bu, marahin orang. Demi Allah, saya nggak pernah marahin orang. Saya nggak pernah sinis. Tugas anggota DPR itu adalah mengawasi. Tapi kalau cara mengawasi dianggap sebagai sebuah sinis, lalu apa fungsi DPR? Saya terus terang saja, Bu. Ketika Ibu ke dapil saya, lalu nggak memberitahu kepada kami, padahal kesepakatan kita bersama bahwa dalam setiap kali Ibu Menteri ke dapil, setidaknya diberitahu. Dan Ibu menyampaikan bahwa itu adalah yang ngatur adalah Sekjen. Sekjen memang waktu itu telah minta maaf. Tapi setelah itu ngocos, Bu. Bilang apa yang saya lakukan itu sinis. Bahwa saya diundang oleh Kementerian Sosial nggak pernah datang, apa urusannya bicara seperti itu? kami mohon maaf Pak Aceh. Jangan dipotong dulu. Maaf sekali. Jangan potong dulu. Jadi begini, Bu, saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Saya menghormati Ibu. Saya sudah bermitra dengan Kementerian Sosial itu sudah lama. Sejak menterinya Pak Idrus Marham, bahkan di tahun 2013 saya sudah di Komisi 8. Tapi ketika sikap kritis kita dianggap sebagai sebuah sinisme, sikap kita dianggap sebagai berburuk sangka, sikap Komisi 8 dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak baik. Lalu di mana pengawasan Komisi 8 terhadap mitra? Dan itu diungkapkan oleh seorang sekjen, Bu. Saya sampaikan kepada para anggota dan para pimpinan. Saya bilang, udahlah, kita nggak usah bahas di dalam rapat. Tapi mereka bilang, nggak apa-apa Pak Aceh. Ini soal kelembagaan. Saya bilang, terserah teman-teman. Jadi oleh karena itu, buat saya nggak ada masalah, Bu. Tapi ini adalah soal bagaimana kita menjaga marwah masing-masing lembaga. Menjaga fungsi kita masing-masing. Menjaga bagaimana keseimbangan di dalam konteks check and balances. Jangan dianggap apa yang kami lakukan itu adalah sampai mantangin, Bu. Kalau dalam bahasa Sundanya itu beliau sampaikan, rek dihidungkan, rek diberumkan. Manggawai rumah Pak Aceh. Apa itu Pak Aceh? Itu nantangin, Pak. Kalau dalam bahasa Sunda itu, Pak. Tanya sama orang Sunda. Jadi karena itu, Ibu, dengan segala hormat, bukan saya secara pribadi nggak ada masalah dengan Ibu. Secara kelembagaan saya nggak ada masalah. Tetapi ini kan soal bagaimana kita membangun sinergi, membangun kemitraan. Saya kemarin diundang oleh Ibu ke dapil saya terima, saya datang. Karena itu bagian dari tugas saya.
Tapi ketika kawan-kawan mempertanyakan kepada saya, kenapa Pak Aceh diam aja? Saya bilang, saya memaafkan secara pribadi. Tetapi menurut teman-teman, tidak bisa secara kelembagaan. Kalau enggak, ya kita digituin terus. Jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya kita untuk ingin dihargai. Tidak, ini kami menjalankan fungsi kami. Jangan dianggap sikap kritis kami itu sebagai bentuk sinis. Jangan dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh kami itu adalah bagian dari berburuk sangka. Tugas dari parlemen adalah mengawasi, Pak. Saya sebelum rapat, saya sampaikan kepada teman-teman, udahlah nggak usah. Tapi teman-teman, ini soal kelembagaan, Pak Aceh. Sikap saya soal, kalau mau, Bu, mau keras, saya bisa lebih keras lagi, Bu. Tapi saya masih menghargai Ibu yang sudah kerja keras. Jadi oleh karena itu jangan dilihat oleh Ibu bahwa apa yang saya lakukan ini, dan Ibu nggak perlu sujud-sujud untuk apa. Problem saya bukan sama Ibu, tapi sama Sekjen. Oleh teman-teman juga sama Sekjen, loh. Sebelumnya saya dengan Sekjen nggak ada masalah. Dan saya baru pertama kali menghadapi, sejak saya 2013 di Komisi 8 diperlakukan seperti ini. Jadi mohon Ibu jangan menganggap bahwa kami ingin dihargai, tidak. Kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Dan jangan dianggap bahwa apa yang kita lakukan sebagai bentuk buruk sangka. Kalau sikap parlemen atau anggota DPR dianggap sebagai bentuk buruk sangka dan sinis, buat apa ada pengawasan? Di mana fungsi DPR? Itu. Kalau perlu saya buka Bu WA-nya. Apa perlu saya buka? Secara pribadi, saya sangat menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan, terhadap apa yang sudah saya komunikasikan dengan Pak Aceh sebagai wakil pimpinan Komisi 8. Jadi saya bismillahirrahmanirrahim, secara jujur, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya komunikasikan kepada Pak Aceh, dan juga saya mohon maaf atas nama Sekjen yang secara hubungan kelembagaan mungkin sangat berpengaruh sampai seperti hari ini. Terus terang ini satu pelajaran yang sangat berharga buat saya, dan kalau boleh saya mohon maaf juga kepada Ibu Menteri Sosial, karena apa yang sudah saya lakukan justru telah membebani Ibu, yang seharusnya saya sebagai staf memberikan kemudahan dan keringanan terhadap apa yang Ibu lakukan selama ini. Dan kalau misalkan saya masih diberi kesempatan, saya akan perbaiki ke depan. Dan saya akan berusaha keras untuk betul-betul melaksanakan tugas yang Ibu sampaikan, menjadi mediator antara pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 dengan apa yang akan dilakukan dalam konteks tugas-tugas sebagai Menteri Sosial. Pimpinan, saya kira itu saja yang saya sampaikan, dan kalau betul saya ini perlu keluar karena saya ini tamu, saya siap izin Ibu Menteri. Terima kasih. Saya kira perlu kita perpanjang, Pak Hari bersedia atau meninggalkan tempat dan kita akan kembali ke posisi awal ya. Silakan Pak Hari, ini permintaan semua anggota Pak, bukan permintaan pribadi-pribadi tapi kelembagaan dari Komisi 8 Pak. Ya, tidak apa-apa.